السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المستمعون الكرام, para pendengar radio Ibnul Qayyim FM dan radio streaming dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, dan semoga Allah Jalla wa'ala segera mengangkat wabah yang menimpa berbagai negeri-negeri yang ada di dunia ini dan mengembalikannya kepada kehidupan seperti sedia kala, sehingga kaum muslimin kembali melakukan aktivitasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan masih menjelaskan tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang permasalahan riba. Dan telah kita sebutkan dua hadis. Yang pertama hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaknat seorang yang memakan hasil riba dan yang memberikannya, penulisnya, notulennya, demikian pula kedua saksinya. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi riba, maka mereka semua termasuk dalam laknat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menunjukkan bahayanya hasil riba, menyebabkan hilangnya keberkahan pada harta seorang hamba, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa
Riba dengan berbagai macam jenisnya merupakan perkara yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Apakah itu dari jenis riba al-fadl, yaitu melakukan tukar-menukar dari barang-barang yang terdapat unsur riba padanya dengan melebihkan salah satu dari kedua barang yang dijadikan sebagai alat transaksi tersebut. 1 kilogram kurma ditukar dengan 1,5 kilogram kurma yang lain dari jenis yang lain, atau dari jenis gandum, atau dari jenis garam yang nanti akan kita terangkan. Beberapa barang-barang yang terdapat unsur riba padanya yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah yang juga telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tidak dilakukannya secara kontan di majelis akad, merupakan persyaratan apabila terjadi tukar menukar barang yang terdapat unsur riba, maka harus memiliki timbangan yang sama atau takaran yang sama, dan yang kedua harus dilakukan secara cash. Kedua barang harus diterima di majelis akad. Apabila ada yang diakhirkan, ada yang sifatnya kredit, maka tidak sah akad tersebut. Dan hal itu termasuk riba. Atau dari jenis riba al-qard, dalam hal pinjam meminjam, memberi pinjaman kepada seorang untuk mengharapkan manfaat yang lebih dari apa yang dia berikan dari pinjaman. Riba yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Maka ini semua merupakan perkara yang haram dan termasuk dosa besar. Diterangkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, "Wal-ana zahara riba maksyufan bi fawaidil bunuk." Sekarang ini nampak sekali perkara riba itu yang dilakukan secara terang-terangan dengan adanya faidah dari uang yang dimasukkan ke dalam bank ketika seorang hendak menabung, yang itu pada hakikatnya pihak bank menerima pinjaman darimu. Engkau sebagai seorang yang memasukkan hartamu, yang kemudian pihak bank akan mengelolanya, pihak bank akan memutarnya. Lalu kemudian setelah itu engkau mendapatkan faidah yang disebut dengan bunga bank. Ini termasuk dalam jenis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari jenis riba al-qard. Dan para ulama mereka telah banyak mengeluarkan fatwa tentang diharamkannya penghasilan dari bunga bank tersebut, termasuk dalam kaidah yang disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qard, peminjaman yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Oleh karena itu telah terjadi kesepakatan dari Mujamma' al-Fiqh al-Islami dalam muktamar mereka yang diadakan di Jeddah atau di Jeddah di Arab Saudi, setelah mereka
duduk untuk membahas berbagai perkara-perkara yang terjadi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan bunga bank. Maka mereka pun sampai kepada kesimpulan. Dalam kesimpulan itu disebutkan anna kulla ziyadati faidah 'ala al-madin alladhi halla ajaluhu wa 'ajaza al-madin 'an al-wafa'i bihi muqabila ta'jilihi wa kadhalika az-ziyadah al-fa'idah 'ala al-qard منذ بداية العقد hatani as-suratani riba muharramun syar'a. Bahwa setiap penambahan atau faidah atas orang yang berhutang yang telah jatuh tempo lalu kemudian dia tidak mampu untuk melunasinya, tidak mampu untuk menutupinya pada saat itu, lalu dikatakan kepadanya imma an taqdi wa imma an turbi, kamu memilih satu dari dua hal. Apakah engkau melunasinya sekarang, atau kalau engkau tidak melunasinya sekarang, maka ada penambahan. Terdapat bunga. Dan seperti ini pula transaksi yang terjadi ketika seorang memiliki kartu kredit. Ketika seorang memiliki kartu kredit, itu pada hakikatnya adalah pihak bank yang memberi pinjaman kepadamu. Engkau tidak memiliki harta di situ. Engkau tidak memiliki uang di situ. Engkau menggunakannya untuk berbelanja yang kemudian di akhir bulan sesuai dengan ketetapan dan perjanjian kamu dengan pihak bank, di mana kamu dituntut untuk membayarnya. Yang apabila engkau tidak menutupinya atau tidak membayarnya pada waktu dan tempo yang telah ditetapkan, maka ada penambahan. Ada penambahan pembayaran. Inilah hakikat dari riba itu. Karena pada hakikatnya pihak bank memberi pinjaman kepadamu yang mana mereka akan mendapatkan faidah. Ada penambahan karena engkau tidak mampu menutupi hutang tersebut pada waktunya. Mungkin ada seorang yang mengatakan bahwa saya menggunakan kartu kredit dan saya berusaha untuk selalu membayarnya sebelum jatuh tempo. Maka saya menggunakannya 10 juta rupiah misalnya. Nah, maka saya akan melunasinya sebelum jatuh tempo. Sehingga saya tidak akan terkena biaya penambahan yang disebut riba itu. Maka para ulama mengatakan bahwa asal transaksinya sudah diharamkan. Apakah engkau mampu melunasinya sebelum jatuh tempo atau tidak? Asal transaksi yang terjadi antara kamu dengan pihak bank adalah perkara yang haram, sudah mengandung riba. Jadi itu sudah tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bahwa engkau tidak mengetahui apa yang terjadi di masa mendatang. Mungkin pada awal-awal engkau mampu melunasinya sebelum jatuh tempo, namun kamu tidak mengetahui apa yang terjadi di masa-masa mendatang. Mungkin saja seseorang dia pada saat mengambil kartu kredit tersebut dalam keadaan dia bekerja, lalu kemudian di kemudian hari mungkin dia dipecat dari pekerjaannya, mungkin dia sedang sulit ekonominya dan seterusnya, yang menyebabkan engkau menunggak pembayaran tersebut, sehingga hukum asalnya sudah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mengambil kartu kredit yang kemudian dia akan menutupinya. Karena sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, bahwa asal hukum transaksi yang terjadi adalah
transaksi riba. Wallahul musta'an. Maka demikian pula termasuk adanya penambahan yang disebut bunga dalam peminjaman dari awal akad. Nah, ini yang ditetapkan oleh Mujamma' al-Fiqh al-Islami, bahwa kedua bentuk transaksi ini merupakan perkara yang diharamkan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada hadis yang berikutnya di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala akan menyebutkan 3 hadis yang menjelaskan tentang jenis-jenis barang yang terdapat unsur riba di dalamnya. Berkata Al-Hafidz Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'dhin wa la tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'dhin wa la tabi'u minha ghaiban binajiz. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi. Janganlah kalian menjual emas yang ditukar dengan emas. Emas ditukar dengan emas, yang disebut as-sarf. Illa mithlan bimithlin, kecuali dengan cara mithlan bimithlin. Maksudnya mutamathilain, mutasawiyain. Harus sama timbangannya. Emas 5 gram ditukar dengan emas 5 gram. Dan tidak diperbolehkan ada perbedaan timbangan pada saat terjadinya penukaran. Apakah emas yang satu sudah dalam keadaan terbentuk, misalnya sudah dalam bentuk anting wanita, sementara yang satunya masih batangan, belum berbentuk perhiasan, tapi beratnya harus sama. Kapan terjadi perbedaan berat? 5 gram batangan ditukar dengan 5 gram yang sudah berbentuk anting. 6 gram yang sudah berbentuk, saya ulangi. Apabila seseorang menukar emasnya yang berbentuk batangan seberat 6 gram yang ditukar dengan emas yang sudah berbentuk anting wanita 5 gram. Dengan alasan bahwa ini sudah terbentuk. Ada biaya pembentukannya. Maka itulah riba. Itulah yang tidak diperbolehkan. Itulah yang diharamkan di dalam syariat Islam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan bahwa apabila terjadi tukar menukar emas, maka harus dengan syarat mithlan bimithlin, harus sama timbangannya. Dalam riwayat yang lain yang nanti akan disebutkan pula, yadan biyadin, dan harus
dilakukan secara tunai, secara cash. Wala tushiffu ba'daha 'ala ba'dhin. Wala tushiffu. Dari kata asyiffu yang maknanya penambahan, az-ziyadah, keuntungan. La tushiffu ay la tufaddilu wa la tazidu ba'daha 'ala ba'dhin. Jangan engkau menambah sebagiannya terhadap sebagian yang lain, yang menyebabkan timbangannya berbeda, timbangannya tidak sama. Jangan kalian melakukan hal itu. Seorang datang ke toko emas sambil membawa kalung yang putus seberat 10 gram. Seberat 10 gram. Dia datang ke toko emas tersebut. Dan dia ingin mencari kalung yang kondisinya bagus dan tidak putus. Kata pemilik toko emas, Anda hanya ingin menjual emas saja atau menggantinya dengan emas yang lain. Maka seorang ini mengatakan, saya ingin mengganti dengan emas yang masih bagus kondisinya. Maka toko emas ini mengatakan, emas kamu ini beratnya 10 gram. Maka kalau ingin ditukar tanpa ada penambahan, ya jadi kamu tidak perlu nambah. Saya akan menukarnya dengan kalung yang beratnya 8 gram. Karena kalung ini bagus, dalam keadaan belum putus. Sementara kalung yang kamu miliki putus. Jadi perbandingannya, ya sudah, saya berikan padamu 8 gram. Jadi ada selisih 2 gram. Karena emas yang kamu miliki yang sudah putus itu 10 gram. Kata pemilik kalung yang putus ini, sudah saya setuju aja. Ya, itulah riba. Dan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kedua dari timbangan emas tersebut tidak sama, tidak mithlan bimithlin seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seorang tidak menyadari bahwa ternyata ini termasuk transaksi riba. Dan dia pernah melakukannya. Apabila seorang dalam keadaan jahil, maka Allah Azza wa Jalla memberi uzur. Namun setelah dia mengetahui, maka dia harus menjauhkan diri. Lalu caranya bagaimana? Apabila dia bisa menghindar dari riba tersebut, caranya dia menjual kalungnya yang putus tersebut terlebih dahulu. Ketika pemilik toko bertanya, apakah hendak ditukar dengan emas yang lain, jangan dipedulikan. Yang penting saya mau jual dulu. Gitu. Pokoknya saya menjual. Dan sebaiknya apabila engkau telah menjualnya, engkau pergi ke toko yang lain untuk membeli emas. Ya. Atau selesaikan terlebih dahulu transaksi tersebut. Tanpa ada pembicaraan untuk melakukan transaksi yang kedua. Selesaikan dulu. Ini harganya berapa ini? 10 gram emas yang putus. Maka setelah dihargai misalnya, ini harganya 4 juta rupiah. Ya sudah, kamu ngambil dulu 4 juta itu. Jadi tidak ada pembicaraan transaksi dulu. Nah, setelah engkau selesai menjual kalungmu, engkau telah menerima 4 juta rupiah, mungkin engkau pindah ke toko emas yang lain. Dan itu lebih selamat. Atau engkau baru kemudian melihat jenis emas yang lain atau jenis kalung yang lain. Baru ada pembicaraan transaksi yang berikutnya. Sehingga engkau tidak termasuk orang yang menukar
emas kamu dengan emas yang lain dengan timbangan yang berbeda. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tabi'ul wariqa bil wariqi illa mithlan bimithlin. Dan jangan pula kalian menjual al-wariqa. Al-wariq, perak. Perak yang sudah terbentuk. Jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali mithlan bimithlin, memiliki timbangan yang sama pula. Perak 500 gram ditukar dengan 500 gram walaupun berbeda kondisinya, berbeda kualitasnya, berbeda asalnya, maka syaratnya harus sama. Tidak boleh terjadi perbedaan timbangan. Wala tushiffu ba'daha 'ala ba'dhin. Dan jangan pula kalian menambah sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Maka ini penegasan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam hal penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, maka tidak boleh ada yang dilebihkan. Tidak diperbolehkan ada yang dilebihkan. Kapan ada yang lebih, maka dia telah terjatuh ke dalam riba yang disebut riba al-fadl. Riba al-fadl yang telah kita terangkan sebelumnya. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Dan jangan pula kalian menjual darinya ghaiban binajizin. Yang dimaksud ghaib yang tidak ada, najis yang ada. Ya. Ini juga seperti apa yang telah kita terangkan, bahwa dalam transaksi jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak, kedua barang harus hadir pada saat itu. Dan masing-masing dari dua orang yang melakukan transaksi harus menerima barang di majelis transaksi tersebut. Di majelis akad itu. Jangan yang satunya gaib, yang satunya najis. Yang satunya tidak ada. Yang satunya hadir di situ. Misalnya seorang ingin berjual beli atau tukar menukar kalung emas. Ya. Antara si A dengan si B. Si A membawa kalungnya. Si B melihat, wah, kalungnya si A ini bagus. Gimana kalau saya beli? Kata si A, lah kalungmu mana? Nanti saya kasih besok. Karena saya tidak membawa kalung tersebut. Ya. Besok baru saya berikan. Gimana? Sepakat. Walaupun sepakat, mereka sepakat di atas perkara yang haram. Yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua barang, apabila mereka hendak melakukan transaksi, kedua barang tersebut harus dihadirkan terlebih dahulu. Di majelis akad. Sehingga apabila si B belum membawa barang tersebut, maka A harus mengatakan, ya kalau begitu besok aja. Kalau memang besok kamu akan membawanya. Nanti barangnya ada baru kita melakukan transaksi. Adapun tidak ada maka tidak diperbolehkan. Kapan seorang atau salah satu dari kedua pihak yang transaksi tidak menyerahkan barangnya di majelis akad, maka dia telah terjatuh ke dalam riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Karena ada barang yang tidak diserahkan secara cash, secara kontan di majelis akad. Dan itu tidak diperbolehkan. Hadis yang kedua, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu bil-zahabi." Emas ditukar dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati. Perak ditukar dengan perak. Wal burru
bil burri. Dan al-burr ini jenis gandum yang kualitasnya tinggi, ya, kualitas terbaik. Gandum ditukar dengan gandum. Wasyairu bisyair, dan asyair ditukar dengan syair. Ini juga jenis gandum tapi yang kualitasnya di bawah al-burr. Syair ditukar dengan syair. Wat-tamru bit-tamri, dan kurma ditukar dengan kurma. Wal milhu bil milhi, dan garam ditukar dengan garam. Ini semua apabila dilakukan penukaran. Maka syaratnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlan bi mithlin, harus memiliki timbangan yang sama. Sawa'an bisawa, ditegaskan lagi harus sama timbangannya. Ukurannya harus sama. Syarat yang kedua, yadan biyadin. Harus masing-masing melakukan penyerahan dan menerima dengan tangannya. Si A menerima barang dari si B di majelis tersebut, dan si B juga menerima barang dari si A di majelis yang sama. Harus dilakukan secara cash. Tidak boleh ada yang diakhirkan atau kreditkan. Maka ini dua syarat dari barang-barang yang memiliki unsur riba. Yang pertama harus memiliki nilai yang sama dan harus diserahkan di majelis akad dan tidak diakhirkan. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu, maka apabila berselisih jenis-jenis ini, barang-barang yang ada unsur riba ini, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, maka silahkan kalian menjualnya sesuai kehendak kalian, selama itu dilakukan secara yadan biyadin, secara cash dan tidak diakhirkan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwa apabila jenisnya berbeda tapi memiliki illat yang sama. Misalnya penukaran emas dengan perak. Penukaran emas dan perak. Si A memiliki emas, si B memiliki perak. Maka si A memiliki emas 10 gram. Si B memiliki perak 200 gram misalnya. 200 gram. Lalu mereka hendak melakukan transaksi tukar-menukar antara perak dengan emas. Apakah diperbolehkan? Boleh. Walaupun nilainya berbeda. Walaupun timbangannya berbeda. Namun dengan syarat harus dilakukan secara cash. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila berbeda jenisnya, silahkan kalian berjual beli sekehendak kalian apabila dilakukan secara kontan, secara cash. Contoh yang lain, seorang memiliki kurma 10 kilogram. Ingin ditukar dengan garam 15 kilogram. Apakah diperbolehkan? Boleh. Tapi dengan syarat harus dilakukan secara cash. Masing-masing harus menerima barang. Walaupun timbangannya berbeda. Karena macamnya berbeda. Yang satunya kurma, yang satunya garam. Ya. Dan tentang hal yang seperti ini itu sangat bermanfaat bagi kita. Pada masa-masa kita sekarang ini. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan money changer. Usaha money changer. Apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan seorang melakukan penukaran rupiah dengan
dengan dolar, atau dolar dengan real, atau rupiah dengan ringgit dan yang semisalnya, dengan berbeda nilai, berbeda nominal. Yang ini nanti insyaallah ta'ala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.